Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rizky, mengungkapkan status terbaru Nikita Mirzani dalam laporan kliennya. Dia menyebut status Nikita kini sudah naik jadi tersangka. Berdasarkan info yang kami peroleh, klien kami mendapat surat dari Serang Kota status Nikita Mirzani telah naik dari saksi menjadi tersangka. Dapat kami pastikan itu, kata Yafet di kantornya di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2022. Yafet mengatakan, penetapan status tersebut berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, tertanggal tanggal 17 Juni tahun 2022. Dengan ditetapkannya Nikita sebagai tersangka, Yafet berharap kepolisian khususnya penyidik segera menjalankan tugasnya dalam kasus ini. Kami berharap kepolisian RI khususnya penyidik dapat menjalankan tugasnya dengan profesional sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, dapat melengkapi berkas berita acara pemeriksaan, BAP, yang diperlukan agar segera persoalan ini dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tangerang, ujarnya. Yafet menilai hal ini penting untuk segera dilakukan, agar nantinya, kata dia, Nikita Mirzani tidak bisa semena-mena dalam menggunakan akun media sosialnya. Pertama, kita ingin memastikan bahwa setiap orang sama di depan hukum. Equality before the law. Juga kita ingin memastikan tidak ada orang yang berdiri di atas hukum atau above the law sehingga dia boleh menggunakan seenaknya medsos di luar batas kepatuhan moral dan hukum, kata dia. Bahwa kita mendukung penuh kinerja positif penyidik dalam hal ini Polres Serang Kota yang terus menindaklanjuti laporan kami sekaligus untuk menjaga nama baik klien kami karena dituduh sebagai PHP, banyak omong, dan penipu, imbuhnya. Bantah tuduhan Nikita soal Dito pembohong. Yafet menilai tuduhan yang dilontarkan Nikita kepada kliennya tersebut sangat merugikan. Menurutnya, pernyataan Nikita yang menyebut Dito pembohong masuk ke delik pidana pencemaran nama baik. Ini tuduhan yang sangat serius karena bisa merusak reputasi bisnis seseorang, bisa merusak relasi dengan sesamanya. Orang yang tadinya baik-baik ketika dituduh sebagai penipu pembohong atau PHP bisa saja terjadi hubungan itu renggang dan implikasi kerugian material bagi pihak Dito. Kami berharap bahwa proses pemeriksaan dapat segera bisa dilakukan dan terlapor agar bisa bekerja sama dengan baik untuk menghormati dan menjunjung tinggi hukum, kata dia. Yafet juga membantah tuduhan penipu oleh Nikita kepada kliennya, sebab kata dia, antara Nikita dan kliennya sebelumnya tidak saling mengenal. Klien kita sudah berbicara secara personal. Klien kami sangat senang kaget dengan postingan itu karena klien kami merasa tidak mengenal orang itu, tidak pernah berinteraksi baik secara personal, sosial maupun bisnis lalu tiba-tiba dituduh sebagai seorang yang banyak omong, menipu dan PHP. Saya kira itu tuduhan yang sangat serius. Kita membantah keras, ucapnya. Nikita Mirzani dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik melalui IT gegara postingan di Instastory akun Instagram miliknya. Dia dilaporkan oleh Dito Mahendra, DM. Konteksnya terkait laporan oleh saudara DM sesuai LP adalah UU Informasi Transaksi Elektronik, di mana yang menjadi objek pelaporan adalah konten yang ada di Instastory milik Ibu Nikita, kata Kabid Humas Polda Banten Sinto Silitonga. Sekilas informasi terkini terkait kasus Nikita Mirzani dengan Dito. Ikuti terus video terbaru lainnya dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan berita terbaru lainnya. Terima kasih. Achieve everything while they stay salty.